Kehilangan kursi Gresini, Di Giannantonio tidak mau menyerah, saya harus berjuang mati-matian. Pada akhir pekan, ketika secara resmi kehilangan posisinya di Gresini Ducati untuk 2024, Fabio Di Giannantonio menampilkan balapan terbaiknya di MotoGP. Jelang akhir pekan MotoGP Indonesia di Mandalika, Gresini mengumumkan Marquez akan menggantikan Di Giannantonio tahun depan, di mana pembalap 25 tahun itu hampir dipastikan kehilangan kursi 2024 karena tidak mampu menyamai kecepatan pembalap Ducati lainnya. Namun Di Giannantonio dan krunya tetap fokus dan kerja keras, mereka akhirnya membuahkan hasil dengan pencapaian terbaik dalam karirnya, menyamai posisi ke-8 di Jepang, kemudian ke-6, sprint, dan ke-4, Grand Prix di Mandalika. Bahkan jika seluruh dunia bercanda tentang saya dan hampir menentang saya dan staf saya tidak pernah menyerah, kata Di Giannantonio, yang bergabung dengan tiga besar Francesco Bagnaia, Maverick Vinales, dan Fabio Quartararo di Parc Ferme sebagai pebalap independen teratas. Saya selalu bekerja dan fokus untuk menjadi lebih baik dan lebih baik, lebih cepat dan lebih cepat. Hari ini bukanlah kemenangan, ini bukan podium. Tapi itu adalah hasil yang bagus yang memberi Anda sedikit hadiah, itu adalah momen yang bagus. Di Giannantonio mencapai posisi keempat setelah berjuang dari posisi ke-15 pada lap pembuka. Saya lolos dengan baik, tetapi saya terlalu dekat dengan Mark, jadi saya menutup throttle sedikit. Saya kehilangan banyak tempat, makanya saya bilang, oke, sekarang waktunya benar-benar fokus, ujarnya. Sejujurnya saya mengendarai salah satu balapan terbersih dalam hidup saya, sangat halus dan presisi. Saya menjadi lebih cepat dan lebih cepat, dan saya mengatur ban dengan sangat baik. Jadi saya mengatur ban, mendorong, melakukan overtake yang tepat, itu sempurna, katakanlah. Hanya sekali finish 10 besar dari Asen hingga India, dan dengan masa depan MotoGP-nya menjadi efek domino dari spekulasi Marc Marquez yang berkembang, Di Gia memilih untuk menutup diri dari semua hal negatif. Saya orang, seperti semua orang, aku punya emosi, aku punya perasaan, tentu saja ini sulit karena ini bukan sekadar olahraga, inilah hidupku. Jadi dibicarakan dalam pekerjaan saya adalah salah satu hal tersulit dalam hidup saya, katanya. Tetapi juga sebagai manusia, kami mampu menjadi kuat dan saya pasti kuat di saat-saat sulit. Aku ingin dan itu memaksaku untuk kuat bekerja, untuk menjadi fokus. Tutup acara sosial, wawancara dekat, berbagai rumor, berbagai komentar dan kerjakan saja pada diri saya sendiri. Berada di gua, dan bekerja seperti orang gila. Ini adalah hasil kecil yang menyatakan, kamu berbuat baik, itu tidak mudah, tapi kami akan kembali. Satu-satunya harapan Di Giannantonio untuk bertahan di MotoGP untuk musim ketiga tampaknya ada di LCR, jika Johan Zarco dipindahkan untuk mengambil alih Marc Marquez di Repsol Honda. Sangat disayangkan kejuaraan ini kehilangan pebalap yang melakukan tugasnya dengan baik. Jadi saya pikir saya mendapatkan lebih banyak peluang untuk bertahan. Mari kita lihat, kata Di Giannantonio tentang tahun 2024. Di Gia menegaskan bahwa jika dia 100% yakin bahwa saya tidak bisa bertahan di MotoGP tahun depan, saya akan mempertimbangkan kejuaraan lain. Di Giannantonio saat ini berada di urutan ke-14 dalam kejuaraan dunia menjelang putaran Phillip Island akhir pekan ini saat rekan setimnya Alex Marquez yang masih cedera patah tulang rusuk akan melakukan upaya lain untuk kembali. Teringat mendiang suami, bos Gresini menyesal lepas pembalap kesayangan demi Marc Marquez. CEO Gresini Racing, Nadia Padovani, mengakui ada rasa penyesalan telah mengakhiri kerjasama pembalap mereka, Fabio Di Giannantonio. Gresini memutus jasa Fabio Di Giannantonio menyusul kedatangan Marc Marquez ke tim yang didirikan sejak tahun 1997 itu. Pembalap yang akrab disapa dengan Di Gia itu harus merelakan kursinya untuk Marc Marquez. Di Gia sebenarnya pembalap berbakat. Pembalap asal Italia itu dilirik usai mendapatkan kontrak bersama Gresini pada musim 2015 di kelas Moto3. Namun Di Gia baru secara reguler menjadi pembalap Gresini setahun berselang. Di Gia berkompetisi di kelas Moto3 selama 3 musim penuh dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2018. Pencapaian terbaik Di Gia adalah pada Moto3 2018 saat ia keluar sebagai runner-up, di bawah Jorge Martin yang keluar sebagai kampiun.
Di Gia berhasil mencetak 2 kali kemenangan dan 6 kali podium. Naik ke kelas Moto2, Di Gia sempat berpisah selama 2 musim dari Gresini dengan bergabung ke tim Speed Up Racing pada tahun-tahun 2019 sampai tahun 2020. Akan tetapi, Di Gia kembali dipinang Gresini pada musim 2021 yang menjadi tahun terakhirnya di kelas Moto2. Di mana 1 kemenangan dan 4 podium masih diraih pembalap berusia 25 tahun itu sebelum ia naik ke kelas utama pada tahun 2022. Sejak level junior, Di Gia memang merupakan pembalap Italia yang cukup potensial. Hal itu yang membuat mendiang Fausto Gresini yang adalah suami dari Nadia Padovani tertarik membawa Di Gia berlaga di Grand Prix. Maka dari itu, Padovani mengakui sebuah pilihan sulit saat harus rela melepaskan pembalap yang sudah lama menjadi keluarga digantikan oleh pembalap dengan gelar juara dunia MotoGP 6 kali itu. Tentu saja saya ingin melakukannya, tetapi sulit untuk memberikan jawaban tentang berhenti, kata Padovani, kepada Gipon dikutip Motosan. Saya menyesal telah melepaskan Fabio Di Giannantonio, pembalap yang dibawa suami saya ke kejuaraan dunia dan tumbuh bersama kami, ujar Padovani dengan perasaan sedih. Ketika hal itu mulai terwujud, kami jelas memiliki kesempatan untuk saling berhadapan, tetapi kami sudah berada dalam tahap menyelesaikan langkah. Kami, sebagai tim independen, memiliki kebebasan untuk memilih pembalap kami. Ketika rumor pertama kali muncul di Misano, kami tidak bisa mengatakan apa-apa. Banyak sekali variabel yang membuat kami memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula kami bahkan tidak tahu apakah itu akan berhasil. Kemudian, ketika Honda memutuskan kontrak, kami juga bisa mulai bergerak, ujar Padovani. Dengan perasaan menyesal, Gresini harus merelakan salah satu pembalap kesayangan mereka yang sudah bergabung selama 7 musim lamanya. Meski begitu, Padovani secara profesional ingin membuka lembaran dengan memiliki pembalap juara dunia di paddock. Pada awalnya saya melihatnya, Marquez, dari sudut pandang seorang penonton, dia berasal dari generasi pembalap yang penuh semangat dan keinginan untuk menang. Saya ingat pertarungannya dengan Valentino Rossi, tutur Padovani. Saya sendiri menikah dengan seorang pembalap, saya selalu mengikuti dunia ini. Sangat sedikit pembalap yang terlahir seperti itu. Saya melihatnya berkembang selama bertahun-tahun di Gresini. Kontak pertama kami adalah saat penandatanganan kontrak, pada Kamis pagi. Saya bertemu Alex dan saya sangat menyukai karakternya. Saya yakin mereka berbeda. Sebagai seorang ibu saya bisa membayangkan bahwa mereka juga memiliki banyak kesamaan, ujarnya. Kesedihan di balik tangis Fabio Di Giannantonio usai finish keempat di MotoGP Indonesia 2023. Pembalap tim Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, tak kuasa membendung emosinya usai balapan MotoGP Indonesia 2023. Fabio Di Giannantonio yang tampil heroik hingga finish keempat, langsung menangis sejadi-jadinya di Parc Ferme setelah balapan MotoGP Indonesia 2023 berakhir. Kebetulan Di Gia berkesempatan ikut bergabung dengan para peraih podium di Parc Ferme, karena dengan finish keempat ia menjadi pembalap independen terbaik di sirkuit Mandalika. Pembalap bernomor 49 ini menangis di depan motor Desmosedici GP22 tunggangannya, hingga dihampiri oleh Paolo Ciabatti, Sporting Director Ducati, yang mencoba menenangkannya. Pembalap Italia ini mengaku sangat terharu dengan raihan terbaik dalam karir MotoGP-nya ini. Pembalap yang berulang tahun pada tanggal 10 Oktober kemarin ini, juga menyadari dirinya menjadi sorotan kamera setelah penampilan luar biasanya tersebut. Aku hanya memiliki sedikit momen di depan orang-orang di seluruh dunia dengan seluruh kamera menyorotku, kata Di Gia, dilansir Gridotto.com dari Speedway. Aku bekerja dengan sangat keras di berbagai area, bagaimanapun, beberapa bulan terakhir sangat sulit bagiku dan seluruh dunia seolah melawanku, jelas pembalap 25 tahun ini. Ia mengaku kritikan orang-orang sangat membuatnya tertekan, apalagi yang ada di media sosial sekarang ini. Aku ini seseorang dengan perasaan dan meski ini hanya sebuah olahraga, bagiku ini adalah seluruh kehidupanku, ungkap Di Gia. Ketika semua orang mulai berbicara buruk mengenai diriku dan kinerjaku, sangat sulit untukku menghadapinya, jelasnya. Pembalap bernomor 49 ini mengaku masih sangat sedih, karena menyadari karirnya di MotoGP terancam berakhir jauh lebih cepat dari keinginannya.
Aku sangat kuat meski dalam momen tergelap. Aku menutup medsos dan membatalkan beberapa wawancara untuk fokus bekerja. P4 bukan menang atau podium. Tapi ini hasil bagus yang memuaskanku dan menunjukkan kinerjaku berhasil, ujarnya. Aku sangat sedih, aku dan Grace ini, sudah melalui banyak hal, dari Moto3, oto-oto sampai meninggalnya Fausto. Kami membangun tim bersama dan mereka tahu betapa sulitnya tahun lalu bagiku. Karena itulah mereka tahu aku akan semakin baik dan hanya butuh waktu, jelasnya. Digia pun masih bisa berharap bahwa karirnya bisa terselamatkan, meski dalam kondisi yang sangat genting seperti sekarang. Satu-satunya harapan adalah Honda, yang sekarang sedang membutuhkan satu orang pembalap di MotoGP 2024. Sayangnya Digia mungkin menjadi pilihan kesekian, karena Honda mengincar beberapa nama yang lebih beken terlebih dahulu. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Tim Repsol Honda kasih kode, bakal rekrut Fabio Di Giannantonio. Tim Repsol Honda membuat penggemarnya bertanya-tanya, dengan salah satu unggahan terbarunya di Instagram. Usai berakhirnya MotoGP Indonesia 2023, tiba-tiba akun Instagram tim Repsol Honda mengunggah foto Fabio Di Giannantonio, saat melaju beriringan dengan Joan Mir. Sontak unggahan tersebut membuat penggemar heboh, hingga menimbulkan spekulasi antara tim legendaris tersebut dengan Fabio Di Giannantonio. Sejumlah penggemar menganggap hal itu sebagai kode, bahwa raksasa Jepang tersebut mengincar Digia. Sebagaimana diketahui, saat ini Honda Racing Corporation, HRC, sedang mencari pembalap baru untuk mengganti Marc Marquez yang merapat ke tim Gresini Racing. Digia adalah salah satu pembalap yang sedang mencari tim, jadi wajar saja jika hal tersebut dianggap sebuah kode oleh para penggemar. Ada penggemar yang setuju, namun ada pula yang tidak sepakat jika pembalap Italia tersebut dipilih oleh Honda. 99% Fabio Di Giannantonio ke Repsol Honda, tulis @romi.3hidayat di kolom komentar unggahan tersebut. Jadi ceritanya tukeran nih, Marquez ke Gresini terus Digia ke Honda, apa gak mending Zarco ke Honda terus Digia ke LCR, sahut @andika_PMGKS477. Jangan Digia, nurunin pamor nama Repsol Honda aja, minimal Oliveira lah, anjir hilang Marquez dapat Digia malah turun, jawab @pramudiat_. Akhirnya tandem Mir 2024 sudah terlihat, komen @m_alfurkan96. Terlepas dari benar tidaknya, tim HRC memang harus segera menemukan pembalap idaman yang bisa menggantikan Marquez. Selain Digia, mereka dikabarkan mengincar Maverick Vinales dan Miguel Oliveira. Vinales kemungkinan agak sulit, lantaran ia sedang mulai memperbaiki penampilannya bersama tim Aprilia Racing. Oliveira yang paling mungkin, apalagi sang rider juga tidak membantah bahwa ia mungkin berminat pindah ke tim raksasa tersebut. Selain itu Honda juga memiliki nama lain yakni Johan Zarco, yang awalnya didaulat menjadi pembalap tim LCR Honda musim depan. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough